Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa El Sinta TV dimanapun Anda berada, serta anak-anakku sekalian yang sekarang sedang belajar membaca kitab kuning. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan materi pembelajaran kita. Mudah-mudahan materi yang sudah dipelajari kemarin masih ingat dan pelajaran hari ini bisa diterima dengan baik. Pemirsa El Sinta TV serta anak-anakku sekalian, biar ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Seperti biasa, kita mari awali dengan pembacaan tawassul dengan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi, thumma ila hadrati jami' ustadina wa syakhina wa musannifina wa muallifina, thumma ila hadrati jami' ahli kubur minal muslimin wal muslimat, thumma ila hadrati abaina wa abaikum, thumma ila masyayikh dawir awalan ikhwan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anak-anakku sekalian, mari kita baca nazam berikut lagunya sesuai dengan bab pelajaran kita hari ini, yaitu mu'rab dan mabni. Kita mulai dengan bacaan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ismu minhu mu'rabun wa mabni li syabahin minal hurufi mudni. Wa mudhiin buniya wa a'rabu mudhari'an in 'ariya. Ya nubuna huja'aku bani namir tanda asal irof rofa domana sobat raja masoleh dan sukun, sedangkan tanda selain itu disebut dalam mengerti. Walkullu wairul jazmi fil asma yaqor wa kulluha fil fi'li wal khafdun tana irof isim rofa nasab dan jar irof fi'il rofa nasab. Baik, kita baca lagunya. Baju lagu seputar mu'rab dan mabni. Bismillah, yang keras suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya berubah, mabni tidak berubah. Dhamir mausul dan isyarah, isim yang tak berubah, yang murab fi'il mudhari', yang mabni amar dan mabni, semua huruf pasti mabni tanpa terkecuali. Inilah murab dan mabni yang kita pelajari. Inilah murab dan mabni yang kita pelajari, yang kita
pelajari, yang kita pelajari. Baik, anak-anakku sekalian, kita hari ini akan mempelajari tentang mu'rab dan mabni. Pelajaran kemarin kita sudah mengetahui, membedakan tentang diawali dengan pembagian kalimat, ya kan? Kalimat itu ada berapa? Ada 3. 1, 2, 3 huruf. Apa itu dengan kalimat isim? Isim adalah kata yang menunjukkan arti benda atau nama atau sifat serta isi pendidikan mana. Apa itu dengan fiil? Fiil adalah kata yang menunjukkan arti perkara yang sudah berlalu sedang atau akan dilakukan. Apa itu dengan huruf? Huruf adalah kata yang bisa dikatakan kata. Lah, sekarang ini kita akan membahas tentang apa itu mu'rab, apa itu mabni. Pemirsa Ella Sinta TV, dalam tulisan Arab itu atau dalam kaidah bahasa Arab itu ada istilah mu'rab dan mabni. Mu'rab itu secara umum artinya lebih gampangnya kita artikan sesuatu yang berubah. Kalau mabni adalah tidak berubah. Mu'rab adalah berubah, mabni tidak berubah. Jadi dalam bahasa Arab itu adalah misalnya perubahan kata. Ini kita belum masuk definisi apa itu mu'rab, apa itu mabni. Tapi secara umum saya gambarkan mu'rab itu adalah perubahan atau berubah. Dari kata muslimun menjadi musliman, kemudian pindah berubah menjadi muslimin, itu namanya mu'rab, berubah. Jadi perpindahan akhir kata mun, kemudian nanti bisa berubah man, kemudian nanti berubah min, itu namanya mu'rab. Kalau mabni tidak. Mabni itu ya nggak berubah. Sekalipun ada sesuatu yang menuntut berubah, ya tetap tidak berubah. Lah, hidup ini pemirsa El Sinta TV harus terus mu'rab, harus bisa berubah. Dari yang semula malas menjadi rajin. Dari yang semula tidak kompak harus kompak. Jadi hidup ini harus mu'rab, harus berubah. Apa itu mu'rab dan apa itu mabni? Nanti kita akan bahas setelah pariwara berikut ini. Pemirsa El Sinta TV dimanapun Anda berada, serta anak-anakku sekalian santri Miftahul Ulum yang saya banggakan. Sekarang kita akan memahami, mempelajari seperti yang ada dalam metode ini, apa itu mu'rab, apa itu mabni. Coba kita baca bersama-sama. Mu'rab adalah Kalimat yang bacaan akhirnya bisa berubah disebabkan amil yang berbeda-beda, baik perubahannya jelas atau diperkirakan. baik. Mu'rab adalah kalimat yang bacaan akhirnya bisa berubah disebabkan amil yang berbeda-beda. Mu'rab adalah kalimat yang bacaan akhirnya bisa berubah disebabkan amil yang berbeda-beda. Mun, man, min. Ini perubahan ini. Dari mun menjadi man, menjadi min disebabkan amil yang berbeda-beda. Itu adalah mu'rab. Baik perubahannya jelas, nampak, atau diperkira. Contohnya yang dikira-kirakan misalnya Musa.
Musa ini dalam keadaan rofa Musa, nasab Musa, jer juga Musa. Apakah berubah? Berubah, tapi perubahannya itu dikira-kirakan. Kalau perubahan yang jelas, mun, man, min. Allahu jadi Allah, bisa jadi lillahi. Itu mu'rab yang berubah, perubahan yang jelas. Atau dikira-kirakan, berubahnya itu berubah, cuman dikira-kirakan. Nanti akan bahas bab tersendiri tentang lafadz yang akhirnya itu berubah, tapi perubahannya muqaddarah atau dikira-kirakan. Ada istilah nanti, ada isim maksur, ya kan? Nah itu nanti ada isim mangkus. Kalau mabni, coba baca mabni. Apa mabni itu? Mabni kalau mabni adalah kalimat yang bacaan akhirnya tidak bisa berubah meskipun ada amil yang berbeda-beda. Jadi kalau mu'rab itu kebalikan mabni. Pemirsa El Sinta TV, jadi kalimat itu ada yang mu'rab, ada yang mabni. Mu'rab itu artinya berubah, baik perubahannya jelas atau dikira-kirakan. Mabni tidak berubah. Coba kita baca bersama-sama apa pengertian mu'rab. Mu'rab adalah kalimat yang bacaan akhirnya bisa berubah disebabkan amil yang berbeda-beda, baik perubahannya jelas atau diperkirakan. Apa pengertian mabni? Mabni adalah kalimat yang bacaan akhirnya tidak bisa berubah meskipun ada amil yang berbeda-beda. Apa pengertian amil? Amil adalah sesuatu yang menuntut perubahan akhir kalimat. Oke, jadi amil kan tadi disebutkan mu'rab itu kalimat yang bacaan akhirnya bisa berubah disebabkan amil yang berbeda-beda. Amil itu apa? Amil adalah sesuatu yang menuntut perubahan pada akhir kalimat. Yang menuntut mun ini apa? Ya tergantung. Dia menuntut rofa, nah berarti itu amil. Yang dibaca hingga lafadz musliman dibaca man, ini tergantung amil. Amil itu sesuatu yang menuntut untuk perubahan di akhir kalimat itu. Yang menuntut min ya tergantung amil. Itu mu'rab. Kalau mabni sekalipun ada amil apapun tetap tidak bisa berubah. Namanya juga mabni. Mabni tidak berubah. Kita ingin mu'rab apa mabni? Ingin berubah atau tetap? Nah, harus mu'rab, harus berubah. Baik, contoh. Saya di sini baca wa kanallahu aliman. Baca. Wa kanallahu aliman. Hayu, lafadz Allahu itu di situ contoh mu'rab yang jelas atau perkiraan. Jelas. Jadi hu. Nanti bisa berubah innallaha. Jadi yang menyebabkan baca innallaha Allah kada amil yaitu inna. Kemudian walillahi, lafadz Allahnya di sini dibaca hi karena ada huruf atau huruf jer. Jadi lafadz Allahu misalnya dalam contoh ini sudah bisa hu, bisa Allah, bisa lillahi, tergantung amil. Jadi menjadi wa kanallahu aliman. Innallaha menjadi ha kan? Hu-nya dibaca ha karena ada amil yang menuntut untuk berubah. Kemudian, hayu saya tanyakan wa kanallahu aliman. Dalam bukunya itu aliman kalimat apa? Kalimat koto itu kalimat isim. Apa isim itu? Tanda isim ada berapa? 1, 2,
Berarti lafadz wa kana Allahu aliman, lafadz aliman itu kalimat apa? Kalimat isim. Kau tahu? Iya, ada tanwinnya. Kan itu pelajaran kemarin begitu. Setiap kata yang bertanwin itu pasti kalimat isim. Kalau yang mabni ya tidak berubah. Contoh di situ contoh yang mabni, yang rofa. Qad aflaha man zakkaha. Yang nasab apa itu? Yudkhilu may yasha. Yudkhilu may yasha. Man nasab tetap aja man. Yang jar biman huwa ahda. Biman huwa ahda. Tetap aja sekalipun dalam keadaan nasab man, tidak dibaca mana. Karena apa? Maaf, kemasukan huruf jar biman tetap tidak boleh dibaca bimani. Kenapa? Mabni. Saya tanya yang di belakang itu siapa itu? Fatur. Nah itu lafad. Lihat bukunya. Qad aflaha man zakkaha. Man tergolong yang mu'rab apa mabni? Mabni. Lafad qad aflaha dalam contoh qad aflaha, aflahanya itu kalimat apa? Kok tahu itu kalimat fi'il? Apa yang dimakan kalimat fi'il? Tandanya fi'il ada berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti lafadz aflaha itu kalimat fi. Oke, jadi mu'rab artinya kalimat yang bacaan akhirnya berubah. Mabni kalimat yang bacaan akhirnya tidak bisa berubah. Mu'rab itu bisa berubah disebabkan amil yang berbeda-beda. Pemirsa El Sinta TV rahimakumullah, setelah kita mengetahui definisi apa itu mu'rab dan apa itu mabni, mari kita mempelajari, kita memahami apa saja yang tergolong isim mu'rab dan apa saja yang tergolong isim mabni. Jadi memang isim itu ada yang mu'rab, ada yang mabni. Yang mu'rab apa saja, yang mabni apa saja, kita pahami dan kita hafalkan bersama santri-santri Miftahul Ulum sebagai berikut. Anak-anak, isim mu'rab ada berapa? Ada 10. Jadi isim mu'rab ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124,
8, 9, 10. Jadi isim mu'rab ada 10. Kalau isim mabni ada berapa? Apa saja? Baik, biar kita mudah, pemirsa El Sinta TV rahimakumullah, biar kita mempermudah kepada anak-anak kita, kepada peserta didik kita menghafal yang 10 itu, maka kita menggunakan peraga, ya kan? Jadi kalau begini, apa Nana? Mufrad itu 1 artinya. Kalau begini, tasniyah itu artinya 2, isim tasniyah. Kalau itu jamak mudzakkar salim itu kumpulan laki-laki. Jadi saronya tunjuk murid kita yang laki-laki. Jamak mudzakkar. Kalau begini, jamak muannas salim itu kumpulan perempuan. Kalau umum bisa laki-laki, bisa perempuan, bisa 1, bisa 2. Jamak tak. Kalau begini 5. Kalau tidak boleh, larangan. Kalau alif yang bengkong sebelumnya berharokat fathah, isim mak. Kalau akhirnya iya asli atau kalau akhirnya berupa iya, isim mang. Kalau peraganya begini, masuk isim yang mudhaf
Pemirsa Elsinta TV, jadi mudah untuk memeragakan kepada anak-anak. Jadi anak-anak di samping suruh menghafal, juga tinggal memeragakan. Jadi saya tanyakan lagi, isim ada yang mu'rob, ada yang mab. Isim mu'rob ada berapa? 10. Isim tasniyah, jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, jamak taksir, asmaul khamsah, isim ghairul munsharif, isim maksur, isim mangkus, isim yang mudhaf ada yang mutakallim. Mudah pemirsa. Jadi untuk menghafal tidak butuh 5 menit. Hanya kasih beraga 1. Mufrad itu 1. 2 itu ya tasniyah. 3 jamak mudzakkar salim, kumpulan laki-laki. Jamak muannats salim, kumpulan perempuan. Umum laki perempuan 1 2 3. Taksir. 5 asmaul khamsah. 6 isim larangan. Isim ghairul munsharif, isim yang tidak bertan. Alif yang bengkong, isim mak. Alif ada iya di akhir, isim mangkus. Masuk isim yang mudhaf pada ya mutakallim. Jadi isim mu'rab ada berapa? Isim mufrad, isim tasniyah, jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, jamak taksir, asmaul khamsah, isim ghairul munsharif, isim maksur, isim mangkus, isim yang mudhaf ada yang mutakallim. Isim mabni ada berapa? 3. Isim dhamir, isim mausul, isim isyarah. Anak-anak, jadi setelah kita mengetahui apa itu kalam, pembagian kalimat, ada 3, isim, fi'il, huruf. Isim itu ada yang mu'rob, ada yang mabni. Yang mu'rob apa saja yang 10. Jadi nanti ketika ditanyakan, ini mu'rob apa mabni, ya kan? Contoh, isim mu'rob yang pertama apa? Isim mufrad. Isim mufrad itu apa? Isim yang menunjukkan arti 1. Jadi pelajaran kita adalah mu'rob dan mabni. Mu'rob itu apa? Isim ada yang mu'rob, ada yang mabni. Nazamnya bagaimana? Wal ismu li syabahin. Lagunya bagaimana? Mu'rob Artinya berubah, mabni tidak berubah. dhamir Mausul dan isyarah, isim yang tak berubah. yang mu'rob fi'il mudhari, yang mabni amar dan madhi. Semua huruf pasti mabni tanpa terkecuali. Inilah murad dan mabni yang kita pelajari. Inilah murad dan mabni yang kita pelajari. Yang kita pelajari. Sekarang kita jawab yang lebih kompak dan semangat. Apa yang dimakan kalam? Kalam adalah kata-kata berbahasa Arab yang tersusun dan memahamkan. Kalimat ada berapa? 3. Isim, fi'il, huruf. Apa yang dinamakan mu'rob? Murad adalah kalimat yang bacaan akhirnya bisa berubah disebabkan makna yang beda-beda. Apa yang dinamakan mabni? Mabni adalah kalimat yang bacaan akhirnya tidak bisa berubah meskipun makna yang berbeda-beda. Apa yang dinamakan amil? Amil adalah sesuatu yang menutup seluruhan akhir kalimat. Pemirsa Elsinta TV, sekali lagi belajar membaca kitab kuning itu indah dan mudah.
Jangan bayangkan sulit. Kalau dibayangkan sulit ya sulit. Lalu anak sekecil ini yang usia ada yang kelas 2 SD, ada yang kelas 3 sudah bisa memahami pengertian kalam, pembagian kalimat, apa itu isim, apa itu fiil, berikut tanda-tandanya. Ada yang mu'rob, ada yang mabni, isim itu terus apa saja yang mu'rob, apa yang mabni itu sudah bisa menguasai. Jadi harus semangat dan bisa untuk bisa belajar kitab kuning. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan dan kecintaan untuk memahami ilmu-ilmunya Allah, memahami Al-Quran, hadis, dan turas-turas keislaman. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.